Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatul Aliza dengan nomor induk mahasiswa 225 020201110 dari program studi Agroekoteknologi kelas F. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi yang diambil oleh Bapak Erik Suediwijoyo. Materi yang saya paparkan pada kali ini yaitu lipid pada tanaman. Yang pertama yaitu mengenai definisi dari lipid itu sendiri. Lipid mengacu pada kelompok molekul yang beragam secara struktural yang lebih suka larut dalam pelarut organik atau dalam pelarut tidak berair, seperti hidrokarbon, kloroform, benzena, ether, dan alkohol. Terus ditegaskan bahwa tidak ada definisi lipid yang diterima secara luas. Selanjutnya, untuk definisi lipid yang lain adalah lipid merupakan asam lemak dan turunannya dan zat yang terkait secara biosintetik atau fungsional dengan senyawa ini. Lipid mencakup berbagai senyawa turunan asam lemak, serta banyak pigmen dan senyawa sekunder yang secara metabolik tidak terkait dengan metabolisme asam lemak. Selanjutnya, lipid pada tumbuhan. Setiap sel tumbuhan mengandung berbagai macam lipid, seringkali terletak di struktur tertentu, dan di setiap jaringan tanaman yang berbeda mengandung lipid yang berbeda pula. Jalur metabolisme lipid pada tanaman sangatlah kompleks dan beberapa belum dipahami dengan baik. Kompleksitas ini muncul terutama dari metalisasi kompak seluler dari jalur dan pencampuran yang luas dari kolom lipid antar kompartemen. Asam lemak merupakan lipid yang paling sederhana. Asam lemak merupakan senyawa yang sangat reduksi dengan gugus asam karboksilat hidrofilik yang larut dalam air dan rantai hidrokarbon hidrofobik. Tumbuhan secara kolektif mengakumulasi lebih dari 200 asam lemak berbeda yang menimbulkan banyak pertemuan tentang sifat enzim yang terlibat dalam sintesis senyawa ini. Karena tanaman tidak dapat mengontrol suhunya, mereka mengandung lebih banyak minyak daripada lemak, sehingga membrannya akan cair pada suhu tersebut. Asam lemak tak jenuh tunggal yang paling umum adalah asam lemak oleat, sedangkan asam lemak tak jenuh ganda yang paling umum adalah asam linoleat dan asam linolenat. Beberapa tumbuhan memiliki proporsi lemak jenuh yang tinggi, mengandung asam lemak seperti asam palmitat, asam lemak jenuh yang paling tinggi ditemukan pada tumbuhan. Tumbuhan juga mengandung lebih sedikit asam lemak jenuh lainnya, seperti asam laurat dan myristat. Selanjutnya, mengenai fungsi dan struktur dari lipid itu sendiri. Jadi, peranan lipid pada tanaman memiliki berbagai macam fungsi dan dapat dikelompokkan menjadi 11 kelompok. Yang pertama yaitu komponen struktural membran meliputi gliserolipid, sphingolipid, dan sterol. Yang kedua yaitu senyawa penyimpanan meliputi triasil gliserol dan pilin. Yang ketiga yaitu senyawa aktif dalam reaksi transfer elektron, yaitu klorofil dan pigmen lainnya, ubiquonin dan plastikuonin. Yang keempat yaitu sebagai fotoproteksi, meliputi karotenoid pada siklus xanthofil. Yang kelima yaitu fungsi perlindungan membran terhadap kerusakan akibat radikal bebas, yaitu tokoferol. Yang keenam yaitu fungsi sebagai waterproofing dan perlindungan permukaan. Rantai panjang dan asam lemak rantai sangat panjang dan turunan-turunannya seperti putin, suberin, dan lignit permukaan, serta triterpen. Fungsi selanjutnya sebagai modifikasi protein. Yang kedelapan yaitu sebagai signaling. Yang sembilan sebagai internal meliputi asam oksisat, giberelin. Yang ke-10 sebagai fungsi eksternal, atraktan. Dan yang ke-11 sebagai senyawa pertahanan dan anti-feeding compounds, yaitu minyak asirik, komponen latex seperti karet, dan komponen resin seperti terpena. Selanjutnya, lipid sebagai komponen utama membran biologis, misalnya membentuk penghalang hidrofobik yang kritis bagi kehidupan, selaku kloroplas tempat terjadinya reaksi fotosintesis, terutama mengandung galactolipid. Akan tetapi, lipid membentuk proporsi yang relatif kecil dari total massa jaringan tanaman, meskipun 1 gram jaringan daun dapat mengandung membran seluas 1 meter persegi. Tunjukkan pada gambar di bawah ini.
Yang kedua yaitu mengenai klasifikasi dari lipid. Lipid dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur atau fungsinya, dan terutama diklasifikasikan menjadi 5 jenis: asil lemak, gliserolipid, gliserofosfolipid, lipid sterol, dan sphingolipid. Hubungan antara berbagai jenis lipid dapat ditunjukkan pada bagian berikut ini. Sini merupakan bagian dari lipid yang terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Sistem klasifikasi lipid didasarkan pada dua konsep yang fundamental, yaitu gugus ketoasil dan gugus isoprena. Klasifikasi ini membagi lipid menjadi 8 kategori. Yang pertama yaitu asil lemak atau asam lemak yang melekat pada sesuatu yang lain. Yang kedua gliserolipid. Yang ketiga gliserofosfolipid. Yang keempat yaitu sphingolipid. Yang kelima sakarolipid. Yang keenam poliketida yang berasal dari kondensasi subunit ketoasil. Yang ketujuh yaitu lipid sterol. Dan yang terakhir lipid prenol yang berasal dari kondensasi subunit isoprena. Setiap kategori selanjutnya dibagi menjadi kelas, subkelas, dan dalam beberapa kasus dibagi menjadi subkelas lipid prenol pada kelas tingkat keempat. Pada gambar 2 tersebut merupakan contoh kategori lipid yang merupakan representatif struktur dari masing-masing yang dari 8 kategori yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, yang ketiga mengenai lipid mengandung asam lemak yang diesterifikasi menjadi gliserol. Asam lemak sendiri merupakan asam karboksilat dari rantai hidrokarbon yang sangat reduksi seperti asam palmitat dan asam oleat. Asam palmitat atau asam lemak jenuh dan asam oleat atau asam lemak jenuh tunggal ditetapkan berturut-turut dengan perbandingan 16:0 dan 18 banding sigma 19. Nilai pertama, 16 atau 18, menunjukkan jumlah atom karbon. Dan nilai kedua, 0 atau 1, menunjukkan jumlah ikatan rangka. Asam lemak khas ditemukan pada membran tumbuhan yang mengandung 16 atau 18 karbon. Beberapa asam lemak yang tidak biasa ditemukan biasanya terakumulasi dalam penyimpanan triasil gliserol di biji. Sebagian besar asam lemak pada tanaman merupakan asam lemak jenuh, seperti asam linoleat, dan asam alfa-linolenat. Hanya sedikit tanaman yang mengakumulasi asam lemak dengan ikatan lengkap lebih dekat ke gugus karboksil. Selain asam lemak umum dengan rantai karbon C16 dan C18, beberapa tumbuhan juga menghasilkan asam lemak panjang dengan panjang 8-32 karbon yang biasanya terakumulasi dalam lipid penyimpanan atau lipid retikuler. Berikut merupakan tabel asam lemak pilihan yang terdapat pada tumbuhan. Terdapat 5 asam lemak. Kelima asam lemak ini umumnya ditemukan sebagai konstituen utama lipid membran. Yang lain ditemukan terutama dalam lipid penyimpanan. Selanjutnya yaitu mengenai biosintesis dari lipid. Biosintesis dari lipid ini dibatasi pembahasannya pada triasilgliserol atau lemak dan minyak yang tersimpan dan gliserolipid polar atau yang membentuk lapisan ganda lipid membran sel. Pada gambar tersebut ditunjukkan bahwa struktural dari triasilgliserol dan gliserolipid polar pada tanaman tingkat tinggi. Lipid struktural utama dalam membran adalah gliserolipid polar, di mana bagian hidrofobik terdiri dari dua rantai asam lemak dengan 16 karbon atau 18 karbon yang diesterifikasi ke posisi 1 dan 2 dari tulang punggung gliserol. Biosintesis triasilgliserol dan gliserolipid polar membutuhkan kerjasama antar dua organel, yaitu plastida dan retikulum endoplasma. Triasilgliserol pada sebagian besar biji disimpan dalam sitoplasma sel kotiledon atau endosperma dalam organel yang dikenal sebagai badan minyak atau disebut sebagai sferosom atau oleosom. Membran kloroplas yang merupakan 70% lipid membran dalam jaringan fotosintesis didominasi oleh gliseroglikolipid. Membran sel lainnya mengandung gliserofosfolipid. Pada tabel ini ditunjukkan komponen gliserolipid pada membran sel. Dalam jaringan non-fotosintetik, gliserofosfolipid adalah gliserolipid membran utama. Selanjutnya mengenai biosintesis asam lemak.
Biosintesis asam lemak pada tanaman mirip dengan biosintesis bakteri dan terdiri dari siklus penambahan 2 karbon yang melibatkan kondensasi siklik unit 2 karbon yang berasal dari asetil-CoA. Pada tanaman, asam lemak disintesis secara eksklusif dalam plastida, sedangkan pada hewan, asam lemak disintesis terutama di sitosol. Enzim dari jalur biosintesis dianggap disatukan dalam kompleks yang secara kolektif disebut dengan sintase asam lemak. Langkah pertama dalam jalur yaitu langkah pertama yang dari sintesis asam lemak, yaitu berupa sintesis molekul-CoA dari asetil-CoA serta CO2 oleh enzim asetil-CoA karboksilase. Pada gambar ini ditunjukkan bahwa asetil-CoA merupakan perantara paling sentral dalam metabolisme seluler, menyediakan hubungan antara banyak jalur. Jalur utama yang terlibat dalam produksinya meliputi glikolisis yang melalui piruvat dehidrogenase dan oksidasi asam lemak. Selama respirasi dilakukan, asetil-CoA merupakan sumber input karbon ke dalam siklus asam sitrat di mitokondria. Terlepas dari peran utama ini, asetil-CoA diyakini tidak melintasi membran dan harus diproduksi dari kompartemen tempat dia digunakan. Asetil-CoA sendiri merupakan bahan awal untuk biosintesis asam lemak, beberapa asam amino, flavonoid, sterol, dan banyak turunan isoprenoid yang disintesis dalam sitosol. Pada gambar ini ditunjukkan siklus sintesis asam lemak dalam plastida pada sel-sel tumbuhan. Selama biosintesis asam lemak, serangkaian reaksi berulang menggabungkan gugus asetil dari asetil-CoA menjadi gugus asil dari 16 atau 18 karbon. Enzim yang terlibat dalam sintesis ini berupa enzim asetil-CoA karboksilase dan asam lemak sintase. Nama sintase asam lemak mengacu pada kompleks beberapa enzim individu yang mengkatalisis konversi asetil-CoA dan malonit lemak rantai 16 dan 18. Protein pembawa asil atau ACP, kofaktor protein esensial, umumnya dianggap sebagai komponen FAS atau lemak sintase. Biosintesis asam lemak dimulai oleh karboksilasi asetil-CoA yang bergantung pada ATP untuk membentuk malonyl-CoA yang selanjutnya gugus malonyl ini dipindahkan ke ACP atau protein pembawa asil. Pada gambar ini ditunjukkan mengenai sintesis asam lemak. Asam lemak tumbuh dengan penambahan 2 karbon. Sebagaimana malonyl-CoA memasuki siklus yang disorot dalam warna oranye yang mewakili reaksi siklik. Reaksi yang disorot dengan warna kuning menunjukkan asam lemak mengharuskan siklus diulang sebanyak 7 kali. Selama putaran pertama, dalam siklus, reaksi kondensasi dikatalis oleh ketoasil ACP sintase atau KAS3. Selama 6 putaran siklus berikutnya, reaksi kondensasi dikatalis oleh isoform 1 KAS. Terakhir, KAS2 dilakukan selama konversi karbon 16 menjadi karbon 18. Pada gambar ini ditunjukkan bahwa malonyl-CoA ganda yang dihasilkan oleh reaksi ACCase memasuki beberapa jalur pada tanaman. Di dalam plastida, malonyl-CoA digunakan secara khusus untuk produksi asam lemak. Di sitosol, malonyl adalah donor karbon untuk pemanjangan asam lemak, yang menghasilkan prekursor untuk lilin permukaan dan lipid benih tertentu. Kondensasi 3 molekul malonyl-CoA menghasilkan berbagai flavonoid dan turunan-turunannya. Pada banyak jaringan tumbuhan, bentuk utama dari prekursor etilena 1 aminosiklopropana 1 asam karboksilat adalah turunan malonisasi yang tidak aktif. Dihasilkan dari reaksi dengan malonyl-CoA yang akhirnya banyak asam D-amino dan metabolit sekunder lainnya bereaksi dengan malonyl-CoA untuk membentuk turunan malonisasi. Yang selanjutnya mengenai biosintesis gliserolipid. Sintesis gliserolipid melibatkan interaksi yang sangat kompleks dan sangat teratur antara kloroplas, tempat asam lemak disintesis, serta sistem membran sel lainnya. Produk rantai 16, rantai 18, dan 18 menjadi 1 ACP dari sintesis asam lemak plastid digabungkan langsung ke dalam lipid kloroplas melalui jalur prokariotik terlokalisasi plastid atau dapat diekspor ke sitoplasma sebagai ester CoA yang kemudian dimasukkan ke dalam lipid retikulum endoplasma oleh serangkaian hasil translase pada jalur eukariotik
yang terkhusus. Langkah pertama, sintesis gliserolipid adalah dua reaksi asilasi yang mentransfer asam lemak dari asil ACP atau asil CoA ke gliserol 3-fosfat yang membentuk asam fosfatidot. Jalur prokariotik dan eukariotik pada gambar di sintesis gliserolipid tanaman. Jalur prokariotik ditunjukkan pada panel bawah, terjadi di plastida dan mengesterifikasi terutama palmiak ke posisi SN2 lisulfosfatidate atau LPA. Selanjutnya, jalur eukariotik ditunjukkan pada panel atas, terjadi di luar plastida, terutama di UGB dan menghasilkan asam lemak 18 karbon yang diesterifikasi ke posisi SN2 gliserolipid. Selanjutnya, jalur biosintesis menjadi fosfatidat. Asam lemak yang diaktifkan oleh esterifikasi menjadi CoASH atau ACP akan ditransfer oleh asil transferase ke gugus hidroksil gliserol 3-fosfat. Plastid gliserol 3-fosfat asil transferase merupakan enzim yang larut. Hasil transferase lain yang diketahui terkait dengan membran jalur prokariotik dan eukariotik diusulkan pada awalnya berdasarkan studi pelabelan dan kemudian diuji oleh studi genetik pada tanaman Arabidopsis. Keduanya diprakarsai oleh sintesis asam fosfatidat. Dalam jalur kloroplas, asam fosfatidat digunakan untuk sintesis PG atau juga menjadi diasil gliserol pada DNA oleh asam fosfatidat fosfatase yang terletak di struktur plastik bagian dalam. Berbeda dengan kebanyakan membran eukariotik lainnya, fosfolipid merupakan 16% atau kurang dari gliserolipid dalam membran kloroplas, sisanya terutama galactolipid. Pada gambar tersebut ditunjukkan presentase antara plastid galactolipid, fosfolipid, sitolik fosfolipid, dan triasil gliserol yang terdapat pada daun, akar, dan biji. Komposisi gliserolipid pada berbagai jenis yang berbeda. Pada daun, di mana membran yang paling melimpah adalah lamela kloroplas, galactolipid. Di akar, sebagian besar membran hadir dan sistem ekstraplastidik seperti KR dan aparatus Golgi. Pada benih dari spesies minyak sayur seperti tanaman Arabidopsis kebanyakan mengandung triasil gliserol. Dalam jalur kloroplas, asam fosfatida digunakan untuk sintesis PG atau juga menjadi diasil gliserol oleh asam fosfatidat fosfatase yang terletak di struktur plastik bagian dalam. Kumpulan DAG ini dapat bertindak sebagai prekursor untuk sintesis lipid kloroplas utama lainnya. Secara sederhana, dua jalur disebut sebagai jalur prokariotik atau kloroplas serta jalur eukariotik atau ER. Jalur prokariotik dan eukariotik diusulkan pada awalnya berdasarkan studi pelabelan, selanjutnya diuji oleh studi genetik pada tanaman Arabidopsis, dan keduanya diprakarsai oleh sintesis asam fosfatidat. Dalam jalur kloroplas, asam fosfatidat digunakan untuk sintesis. PG akan diubah menjadi diasil gliserol atau DAG. Pada gambar ini ditunjukkan dua jalur sintesis gliserolipid tadi yang sudah saya sebutkan melalui kloroplas dan retikulum endoplasma pada sel daun Arabidopsis. Kemungkinan rute untuk lipid perdagangan antara retikulum endoplasma, kloroplas, dan membran lainnya melalui situs kontak membran dalam sel tanaman. A-D menunjukkan zona kontak yang diusulkan untuk perdagangan lipid antar membran. A merupakan kontak kloroplas ER, B merupakan kontak membran plasma ER, C merupakan ER bersama dengan kloroplas dan membran plasma, dan D merupakan kontak antara kloroplas dan membran plasma. Reaksi umum yang terjadi untuk semua fosfolipid pada jalur biosintesis melibatkan pelekatan kelompok kepala fosfolipid. Dalam satu kasus, hidroksil yang terletak di gugus kepala melakukan serangan nukleofilik pada gugus fosfat CDP ke DAG. Di sisi lain, SN3 hidroksil dari DAG menyerang fosfat dari gugus kepala yang teraktivasi oleh CDP. Dengan demikian, biosintesis fosfolipid dapat dibagi menjadi dua jenis jalur umum,
CDP, DAG, dan DAG. Rincian sintesis fosfolipid pada tumbuhan tidak dicirikan dengan baik, dan banyak dari apa yang diketahui telah dipelajari dengan analogi organisme lain. Dua strategi umum untuk membentuk ikatan fotodiester dari fosfolipid dalam jalur CDP diacylglycerol atau DAG yang diaktifkan akan digunakan. Di jalur diacylglycerol, kelompok kepala diaktifkan oleh CTP. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.